Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang dalam malam semangkan kadento Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita semua bertemu, berkumpul di dalam acara rutinan Iksandi Komisariat Surabaya. Semoga kita semua diberikan istiqomah, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap konsisten di dalam mengadakan pertemuan-pertemuan yang diisi dengan mau'idhah hasanah dan zikir bersama ini. Salawat serta salam mari perbanyak kita bacakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita agama Islam dengan keuletan dan kesabaran beliau. Akhirnya Islam bisa tersebar ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita yang ada di Indonesia ini. Para hadirin, para hadirat, rekan-rekan, sahabat-sahabat Iksandi, dan juga kepada para simpatisan yang hadir pada malam hari ini. Telah menjadi satu kodrat bagi kita manusia untuk hidup bersosial, di mana hidup bersosial ini adalah kodrat yang tidak bisa kita hindari. Walaupun ada sebuah idiom yang mengatakan bahwasanya di mana ada manusia, di situ ada masalah. Ini sebenarnya mengolok-olok kepada manusia sendiri, tapi kenyataannya memang seperti itu. Hutan yang asalnya damai tentram, datang manusia langsung merusak hutannya. Pokoknya di mana ada manusia, di situ ada masalah. Akan tetapi kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan di bumi itu khalifah. Yang artinya khalifah itu adalah orang yang memimpin, yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur. Bukan dalam tanda hakikat, tapi di dalam pelaksanaan, mengatur dengan baik. Itu khalifah. Jadi tujuan utamanya kita itu ya mengatur dengan baik. Masalahnya ketika manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ini ja'ilna fil ardi khalifah, dan Allah Ta'ala juga orientasikan untuk menyembah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Ternyata tidak semua manusia kemudian memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah dan tidak memiliki kemampuan untuk menyembah kepada Allah. Ini sumber masalahnya. Makanya kita sebagai manusia, kalau memang ingin hidup kita itu tentram, sejahtera, teratur dan lain sebagainya, kita harus memiliki dua kemampuan ini.
kemampuan memimpin dengan baik, dan memiliki ilmu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita miliki. Kalau kurang, maka tugas tidak akan terlaksana dan malah akan merusak kepada sekitarnya. Misalnya, ini contoh kecil saja yang terjadi di sekitar kita. Terkadang manusia membangun, tapi ketika manusia membangun ini tidak memiliki sifat khalifah, maka membangunnya manusia ini akan sembarangan. Lingkungan tidak diperhatikan, sungai dijadikan rumah, sempat. Akhirnya ketika banjir semua. Saluran-saluran yang asalnya disediakan untuk saluran air dibuangi sampah sembarangan. Ini karena tidak memiliki khalifah, unsur khalifah, memerintah dengan baik. Karena kemudian orientasinya adalah kenyamanan untuk diri sendiri, sedangkan lingkungan ya apa kata mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Berarti cara berpikirnya itu yang jadi masalah. Nah, disitulah kenapa kemudian ada aturan. Dari Allah juga ada aturan, dan manusia juga menciptakan aturan. Aturan ini berlaku kepada semua manusia, disebut sebagai kewajiban asasi, di mana itu ada di dalam Al-Quran, sudah diterangkan dan diajarkan kepada kita, termasuk sepetik-sepetik yang ada di dalam hadis-hadis, seperti saling menghormati, seperti saling bergotong royong, bermusyawarah. Itu semua ajaran Islam sebenarnya itu. Kalau kita baca hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian juga kasih sayang kepada yang lebih kecil, hormat pada yang lebih tua. Itu semua aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diwujudkan oleh manusia di dalam aturan-aturan yang diajarkan secara viral. Viral bukan dalam artian rame, bukan, tapi dari colok, dari mulut ke mulut, bapak ke anak, kai ke kompoi gitu. Kemudian juga diwujudkan dalam aturan tertulis. Itu sebenarnya ruhnya sama. Ruhnya adalah keteraturan, sebagai wujud dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Tapi, ada tapinya. Tidak semua manusia itu kemudian mentaati itu. Dan kemudian memunculkan persoalan-persoalan seperti persengketaan, perpecahan, sampai atau karan, dalam skala besar perang. Dan itu ya kemudian yang menjadi persoalan manusia sekarang. Makanya ada idiom tadi, di mana ada manusia, di situ ada masalah. Ya, karena tidak semua manusia itu menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, disitulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan buku pedoman, petunjuk kehidupan. Mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menurunkan aturan, tapi tidak tentu berbentuk buku. Yang berbentuk kitab kan yang diturunkan kepada Nabi yang 4 itu. Seperti Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Nabi-nabi sebelumnya hanya diberikan lembaran-lembaran seperti Suhufi Ibrahim wa Musa, yang kemudian
dikenal di dalam berbagai agama. Karena tidak hanya Islam kita saja yang mendapatkan kitab dari Allah. Agama yang lain juga ada kitab dari Allah seperti agama Samawi. Agama Samawi adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Bahkan selain agama Samawi seperti agama Buddha, agama Hindu, agama Taoisme, agama Konghucu, dan sebagainya, Allah juga berikan aturan walaupun tidak dalam bentuk langsung tapi merupakan hasil dari pikiran. Kita harus memahami dengan benar bahwasanya pikiran manusia itu sebenarnya juga adalah bisikan dari Allah SWT. Nah, itu yang kita terima lengkap sampai kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'anlah kepada kita, yang mana Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa ma farratna fil kitabi min syai', dan tidak saya lupakan dalam Al-Quran satupun. Petunjuk, ya petunjuk, bukan ilmu. Kalau ilmu Allah Ta'ala menurunkan banyak ilmu, tapi tidak semuanya lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi petunjuk kehidupan, manual guide agar kita tidak kesasar, tidak tersesat di dunia, itu sudah ada semua di dalam Al-Quran itu. Kalau kita memang ingin kebahagiaan yang sebenarnya, maka peganglah Al-Quran itu dengan baik. Aturan yang ada di dalamnya, isi yang ada di dalamnya. Nah, ironisnya apa? Ironisnya terkadang umat Islam seperti kita ini tidak mengerti apa isi Al-Quran. Ini masalah. Orang Islam seperti kita yang memang mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, akan tetapi tidak mengerti dan tidak memahami isi dari kitabullah itu sendiri. Kita sadar dan kita tahu, kita sering baca Al-Quran untuk yang sering baca. Tapi kita kalau harus mengaku, sampean semua sehari baca berapa juz Al-Quran itu? Terkadang kita itu bacanya cuma di sholat saja surat Fatihah. Untung ki macak. Mau sholat apa aja? Yang tidak sholat. Nah, masalahnya kita kan berharap kebahagiaan, berharap dibantu oleh Allah SWT, berharap dijaga, diberikan rezeki yang banyak. Kita berharap, tetapi kitabnya Allah terkadang nyentuh pun tidak dalam satu hari. Mungkin apa penting? Nah, ini masalah. Harapan besar tapi pendekatan kurang. Nah, neka yang jadi masalah. Sehingga terkadang muncul persoalan yang tidak perlu di antara manusia hanya karena kehilangan petunjuk itu. Kehilangan petunjuk dari Al-Quran itu. Ya sebenarnya simpel saja. Kalau kita meneliti kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka isi Al-Quran itu sebenarnya juga adalah akhlak. Ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, bahkan dalam penjabarannya juga akhlak kepada hewan dan lain sebagainya. Akan tetapi kan tidak sesimpel itu kalau untuk memahami. Kan kita harus membaca. Dengan membaca Al-Quran, Al-Quran memiliki banyak khasiat. Al-Quran memiliki banyak kelebihan di dalamnya.
baik yang zahir bentuknya nyata seperti petunjuk-petunjuk di dalam melaksanakan sholat, melaksanakan wudhu dan lain sebagainya, atau yang batin yang ada di dalam Al-Quran, batin yang memang terkandung di dalam Al-Quran yang memiliki sifat mukjizat. Makanya saya menjadi heran ketika banyak ya orang Islam mengalami kesulitan ekonomi, tapi kok tambah jauh dari Al-Quran begitu. Malah lebih percaya ke dukun-dukun. Wah, ini kan sulit ekonominya karena di rumahnya itu ada pohon ini harus ditebang ini biar nanti ekonominya lancar. Wah, ini kan sulit ekonomi, kamu kurang cincinnya, selok, kamu beli cincin ini nanti dipakai kamu bisa banyak rezekinya. Kok bisa malah percaya ke barang-barang seperti itu atas petunjuk dukun daripada yang memang diturunkan Allah kepada kita. Nah, ini kan yang jadi persoalan kita sekarang. Kita itu ketika tidak bisa memikirkan sebab dari sesuatu, yang ditarik itu akhirnya ke barang gaib, ke benda gaib. Dan itu tidak hanya di Indonesia, itu di mana-mana juga seperti itu. Karena sifat manusia ketika tidak mampu berpikir, ia pasti akan menyalahkan gaib. Ada umpamana asal laris, lalu menurun, akhirnya pikirannya disihir tetangganya. Gitu, pokoknya gaib semua. Padahal terkadang dia itu obatnya ya ada di dirinya sendiri gitu. Kayak obatnya ada di Al-Quran begitu. Baca Al-Quran atau sholat gitu yang lengkap, puasa yang benar begitu, atau perbanyaklah baca Yasin begitu, baca Waqiah di Al-Quran. Obatnya di situ. Cuma nyari kemana-mana sambil menuduh jelek kepada orang lain. Nah, ini juga akhirnya menjadi sifat hasud nanti. Oleh karena itu, melalui ya momen pertemuan ini, saya cuma ingin mengingatkan kembali gitu, bahwasanya kita itu orang Islam dengan Allah Ta'ala sebenarnya sudah diberikan kitab suci yang sakti, yang lengkap, tidak habis digali sampai hari kiamat, memiliki khasiat dan mukjizat. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang sulit dalam hidup kamu, maka sebelum kamu menghubungi mbah dukun itu, coba dibuka Al-Qur'annya itu kembali. Yang dagangannya umpamanya menurun atau enggak laku, ayo coba 1 hari 1 juz, 30 hari hatam gitu. Jadikan wirid, ndak usah cari mantra-mantra yang bermacam-macam. Amalkan saja, sempatkan waktu subuh kamu baca Al-Quran 1 juz. Sekarang juz 1, besok juz 2, besok juz 3. Kayak tradisi kita dulu di pesantren, setiap subuh kita kan baca 1 juz ya. Kipunya arem-ngerem lo maca. Beri dulu bang. Sabar. Dulu almarhum Abah itu tujuannya ya membiasakan kamu baca 1 juz 1 hari, minimal 1 juz, kan hanya 20 menit.
Kalau dibaca pelan, yang kejutan sih bisa 10 menit, gitu. Ya dibaca santai lah. Masa 24 jam nggak bisa meluangkan waktu 30 menit untuk baca Al-Quran? Coba. Pak kebain nampak apa? Betul. Buat apa semua waktu itu? 24 jam dalam satu hari gak bisa menyisihkan waktu 30 menit untuk baca satu juz. Nah itu masalah. Kalau untuk kerja semua waktu, bahkan makin malam tolo koltung lo tedung cari uang, tapi ketika cari kebahagiaan hanya 30 menit satu hari kok nggak bisa. Nah ini saran gitu. Kenapa? Kalau kamu konsisten baca Al-Quran satu hari satu juz, maka semua kesulitanmu dengan Allah Ta'ala akan dihilangkan. Percaya itu. Al-Quran itu bro, Al-Quran firman Allah itu yang kamu baca. Jadi semua kesulitan itu akan dihilangkan dengan Allah. Gitu. Ya kalau bicara tentang males, ya ada batas semang malas itu minimal kamu punya koneksi ke Allah Ta'ala itu dengan satu juz satu hari begitu. Ya minimal kamu kan malah mojo santri bisa maca Quran gitu. Itu salah satu mungkin yang harus saya sampaikan karena saya takut kamu lupa gitu. Dijit aku lupa wesan. Andi kebiasaan maca Quran sejuz setiap hari. Di pondok kita kan dulu biasa begitu kan? Iya, masalah pondok malah ada sekali. Ya jangan seperti itu, gitu loh. Kemudian konsep utama yang perlu dipahami juga bahwasanya manusia itu memiliki sifat tamak. Ada marena. Andi 1.000 terus 2.000, andi 10.000 terus 20, andi 1 juta terus 2 juta, sampai andi 1 miliar terus 2 miliar. Itu pernah dicontohkan atau istilahnya tuh disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya manusia itu walaupun punya 1 gunung kambing pasti ingin 2 gunung. Hanya tanah yang bisa mengenyangkan manusia. Apa itu? Mati. Itu baru kenyang manusia. Kita sadar itu. Dan memang itulah salah satu dari efek punya hawa nafsu. Tidak pernah puas. Tapi untuk orang-orang yang memang menerima petunjuk dari Allah dengan manual guide, dengan Al-Quran maksud saya, seharusnya kita tidak terlalu terpengaruh dengan ketamakan itu dan bisa mengarahkan kepada sesuatu yang positif. Jangan diikuti semua keinginan seperti yang ada di zaman sekarang ini. Terkadang orang sampai tidak sholat, orang tidak puasa, orang bermaksiat sampai menghalalkan segala cara hanya untuk ingin menambah angka 0 di belakang rekeningnya itu. Oh ya, tungkat itu lah geger soroja bitapi. Soroja bitapi. Nah, jadi untuk mengendalikan hawa nafsu itu, karena hawa nafsu ini sarangnya itu adalah badan, maka Islam memang mengajarkan kepada kita melemahkan hawa nafsu itu dengan puasa. Apa asah? Mau lambak mau nang pondok apa asah? Mau ngelakoni mahabbah ayo. Ya, apa asah? Mau nggoda saya ketero apa asah? Tapi setelah sekarang ada di masyarakat, terkadang makin berusaha ketero londa apa asah? Maka terus andi dagangan terus laris, pangkat terus ongger terus lo ndak apa sah nyari cara lain.
nyari dukun, nyari-nyari. Padahal puasa itu sangat menguntungkan kepada kita. Di satu sisi ibadah, di satu sisi sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Di satu sisi itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dalam artian takarrub kepada Allah, puasa adalah sesuatu yang samar, tidak tampak. Keikhlasannya itu jelas. Jadi ikhlas. Karena apa? Puasa tidak kelihatan. Beda dengan ibadah jamaah, beda dengan sholat, kelihatan, bisa tidak ikhlas. Tapi ya ini di pondok kita memang tidak dibiasakan. Yang dibiasakan adalah jamaah. Karena almarhum abah saya itu juga mengerti kesulitan puasa. Kalau istilahnya dijadikan kebiasaan, nanti santri-santri yang ingin sukses harus puasa semua. Aminda, di pondok kita itu yang dianjurkan adalah jamaah. Tentu ada mau terus suksesnya pada luar jemaah ke masjid minimal. Kalau enggak, jemaah di rumah bersama keluarga. Jamaah itu yang ditekankan kepada kita. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sebulan sekali gitu ya. Jadi menasehati ini sebulan sekali. Kita anggap ini sebagai kegiatan thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi konsistensi wiritan ini yang kemudian harus saya sampaikan juga. Wiritan yang biasa dikerjakan di pondok kita itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu harus dipertahankan biar connect. Karena itu akan menjadi ciri-ciri dari masing-masing santri, begitu. Ketika itu dibaca istiqomah, maka dengan sendirinya wiritan itu akan menyatu dengan yang dikerjakan di pondok, begitu. Sehingga bisa doa bareng, sopukan bareng. Jadi doa itu bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kamu doa walaupun sendirian wiritan di rumah, tapi bareng dengan yang ada di pondok, sehingga bisa saling mendoakan, connect, sambung, begitu. Jadi lebih dijaga. Mungkin banyak orang mengatakan begini, nggak ada korelasi antara wirid dengan keberuntungan, wirid dengan kaya, wirid dengan sukses, wirid dengan kenikmatan yang didapat itu tidak ada. Secara langsung memang tidak ada. Tapi secara tidak langsung itu pasti ada. Pasti ada. Mungkin ada yang belum merasakan. Karena dulu waktu di pondok, waktu wiritan tedung ngepi. Sehingga celengan itu ketika buka ning didik sen. Celengan doa, mong celengan iksan di mau banyak. Nah, untuk nutupi kekurangan kamu lah. Ketika dulu di pondok banyak gak wiritan di pondok, tedung di pondok. Ya sekarang nih wiritan untuk menyirami benih yang telah ditanam agar tumbuh subur, wiritan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil tadi itu. Itu konsistenkan. Maka beda apa? Kerjakan. Sehingga umpamanya tidak dikerjakan, kodok yang nakana dadi wirid itu jeung abadang loe kelakoe kok. Wah laruwet itu. Ruwet. Makanya ketika orang itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah seperti sholat, ya kadang kita nggak bisa berharap lebih. Karena kita ini santri. Santri itu ada aturan terikat di depan santri. Apa? Santri itu ada dalam kesayangan Tuhan. Kalau salah diberi peringatan, begitu. Beda dengan orang-orang yang memang ahli maksiat. Mereka tambah maksiat tambah kaya, tambah maksiat tambah subur itu. Sama seperti kita ngobu ajem.
Ajam itu pakanin pelempo. Lalu dia mabe tedung arangka amat tuatlah alonca pelempo ajam. Tapi tujuannya guring itu tujuannya. Kita ini beda. Karena kita terikat kepada kesantrian, terikat kepada guru. Semakin banyak kita beribadah wiritan, akan semakin tampak pertolongan. Gitu. Pertolongan itu datang dari Allah, bukan ketika kita inginkan, tapi ketika Allah menginginkan, berkehendak. Mungkin jakter kebeter dan anak-anak yang merasa dirinya masih kesulitan sekarang. Mungkin masih belum, kamu itu ngeing doa itu kurang. Gitu, tambah wiritannya. Nanti bisnis apapun atau proses apapun akan dimudahkan. Asal kita mau berdoa. Nah, masalahnya kan malas atau aja kan. Malas, kadang-kadang kita diberikan kesibukan, alako ini akhirnya tidak bisa wiritan. Yaitu yang akhirnya kemudian hukum yang diberlakukan kepada kita ya hukum manusia biasa, bukan hukum manusia yang diberi pertolongan. Kita ini adalah kelompok yang dijanjikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya melalui momen sekarang ini mengajak kepada saudara-saudara sekalian ini untuk konsisten dalam beribadah, konsisten dalam wiritan, terutama baca Quran minimal 1 juz 1 hari. Kalau memang ingin kamu itu berkembang, begitu, berkembang. Dan ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena tidak banyak pesanan gitu, tidak banyak pesanan. Maksudnya pesanan itu yang dibutuhkan dari Jangan Cereh tidak banyak. Nah ya Ismail ya lo kotok apa kan kau biasa membuat topik yang ingin dibahas tuh kotok bahas nikah kok. Bahas nikah. Kemarin waktu Iksan di Burne saya banyak menyampaikan masalah Iksandi alumni, gimana ke depan itu inginnya kita membuat semacam jaringan bisnis ya, jaringan apa yang nanti mampu memberikan semacam kontribusi kekuatan persatuan melahirkan kekuatan melahirkan kesempatan begitu. Ke depan kalau bisa ya bisa buat bisnis seperti JNE itu, JNT gitu ya, pengiriman barang. Kita kan juga punya jaringan teman-teman yang ada di Ambon, ada di Kalimantan, ada di Aceh, ada di mana itu banyak. Kalau disambungkan, konekkan itu bisa jadi jaringan. Begitu, jaringan pengiriman barang. Kemarin kita bicara masalah aeng buntu karena tuntutannya terlalu besar. Saya memang usul buat sendiri aja. Ini mesinnya terlalu mahal. Dang siapa mesin jelarang? Enggak, kalau memang bisa ya mungkin teknologinya kita pelajari dulu kan begitu. Pasti ada cara itu, paling selarang izinnya kan gitu. Izin karena BPOM itu kalau ngurus kalau di Bangkalan tuh salah mau Bangkalan rusuh lah kan. Enggak ya. Tapi kalau betul-betul bisa itu nanti mesin itu apa bisa turun sistem saham buat PT semua kemudian saham nanti keuntungan dibagi berdasarkan dividen kan begitu. Bagus. Nah, kalau bisa pengiriman barang itu lebih bagus lagi. Itu ke depan kita ingin Iksandi seperti itu. Kemudian pesanan dari Pak BE ya. Celengan saya yakin kojang Pak BE. Celengan biasanya sorong saya ibu sehari kocang ya berapa 1.000 ya muning 1.000 sehari taki larangan parkir kena parkir juga lemebu masa kengis langkol ya seneng kok ya seneng pun bulan 30.000 berapa 30.000 lepan sabut mong sehari dan nyari pasti 1.000 lebih asang gitu sehari 1.000 pasang
Udah itu aja, itu udah kontribusi besar nanti. Kayak kemarin acara Basul Masail apa itu kan memang alumni semua yang mendukung itu. Dan itu sangat bermanfaat. Gitu. Makanya ya ini harus kompak. Kita itu besar sebenarnya. Cuma nanti dilacak adik-adik yang baru boyong tuh dilacak. Jadi tiap Iksandi diharapkan tuh punya semacam sistem pelacakan alumni. Minimal kamu punya nomor HP-nya begitu. Mungkin ki ngode kilo gelem abung-gabung karena jiwanya masih labil kan begitu. Tapi kok ngomong tua nyari juga kadang. Kamu tangga kakak alumni lamba ketika berkesulitan juga kadang nyari kencana. Nah iya, dan itu harus kita akui Iksandi itu besar dan bersatu kayak di Jakarta itu kadang-kadang di golongan Iksandi Tangerang tuh kan sewa ke baya demo lah karena Iksandi ke baya demo berarti anona pabrik yo gitu ya pokok nyocok bejer ego mingko pokok nyocok bejer untuk kepentingan pada alumni nah gitu tidak apa-apa yang penting sesama alumninya kan memang kita bersatu tujuannya kan untuk tujuan bersama ya. Kalau ada salah satu dari kita diganggu, yang lain bisa membela, ya kan? Seperti itu. Benekeng pengajian ke diri itu. Ada pengajiannya yang mengarahkan agar kalian semua itu cara berpikirnya bisa bahagia dunia dan akhirat. Tapi ya kekuatan harus dipersatukan. Siapa tahu nanti di Surabaya ini ada yang bisa jadi DPR di Surabaya. Itu pola munib nyalonakin lah. Kayak nggak kerja nih, kayak bawang kuat. Kayak mung baru nyalonakin calon DPR, saya dukung. Siapa gitu nanti kontak teman-teman Iksandi. Aja kimung nyari di tantretan kapilu banyak pendukungnya kamu. Nah gitu. Iya siapa saja kita siap. Begitu. Tapi yang paling penting ikatan kita ini bukan ikatan kayak orang belater. Yang ikatannya nganggo token, bukan. Kita ini ikatannya ilmu, ikatannya adalah guru pondok. Nah, itu yang kekayaan terbesar kita itu karena kita pernah mondok di pondok yang sama. Sehingga pertemanan dan ikatan itu diikat oleh ikatan yang lebih kuat. Gitu. Karena doa ini ikatan doa bukan hanya lahir tapi juga ikatan batin. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan kita semua selalu diberikan kekompakan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birri wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.